Welcome back to my channel. Kali ini kita masih lanjutin materi sebelumnya. Yang sebelumnya kita bahas tentang keseimbangan pasar barang, dan kali ini kita bakal bahas tentang keseimbangan pasar uang. Emang ada ya pasar uang? Ya ada dong, masa adanya cuma pajak pagi, pajak sore, pajak Selasa? Bagi yang belum tahu nih, pajak itu kata orang Medan artinya pasar ya. Oke, kita lanjut ya. Pada prinsipnya, keseimbangan pasar uang itu menunjukkan interaksi antara permintaan uang dan penawaran uang. Kalau permintaan uang itu merupakan variabel endogen dan bergantung pada kondisi perekonomian. Sedangkan kalau penawaran uang merupakan variabel eksogen yang ditentukan oleh otoritas moneter atau pemerintahan. Tahu kan ya, endogen dan eksogen itu apa? Nah, kalau belum tahu, saya kasih tahu nih. Endogen itu adalah salah satu faktor yang bersumber dari dalam. Sedangkan eksogen itu salah satu faktor yang bersumber dari luar. Jadi, permintaan uang itu dipengaruhi oleh faktor dari dalam perekonomian, sedangkan penawaran uang dipengaruhi faktor luar, atau artinya banyak uang yang beredar itu ditentukan oleh otoritas moneter. Nah, kalau di kita, otoritas moneter itu adalah BI, yaitu Bank Indonesia. Sehingga banyak uang beredar di pasaran itu ditentukan oleh Bank Indonesia. Oke, udah paham ya? Terus, kita lanjut yang nomor 2 tentang fungsi dan kurva LM atau liquidity of money. Fungsi dan kurva LM itu atau singkatan dari liquidity of money menggambarkan hubungan positif antara tingkat suku bunga yaitu R dengan pendapatan nasional yang terjadi di pasar uang. Jadi beda ya, kalau di pasar barang yang minggu lalu kita bahas, hubungan antara tingkat suku bunga itu berbanding terbalik dengan pendapatan nasional. Nah, kalau di sini di pasar uang, hubungannya itu positif. Loh, kok bisa gitu ya? Nanti saya akan jelaskan ya. Dan kurva LM menggambarkan bagaimana keseimbangan pada tingkat suku bunga itu tergantung pada tingkat pendapatan nasional. Oke, biar makin paham, kita lanjut ke slide berikutnya ya, tentang konsep dasar pasar uang. Teori kuantitas uang tradisional itu didasarkan pada persamaan M kali V sama dengan P kali T, di mana simbol M adalah uang yang harus disediakan di masyarakat, sedangkan V adalah sejumlah perputaran uang untuk transaksi, P adalah harga dari suatu transaksi barang dan jasa di pasar, sedangkan T adalah volume transaksi. Jadi MV di sini adalah sisi penawaran uang, sedangkan PT merupakan sisi permintaan uang. Nah, itu teori kuantitas uang tradisional. Berikutnya ada yang namanya teori kuantitas uang modern. Dalam teori ini, Friedman menyatakan bahwa fungsi permintaan uang MD merupakan fungsi dari P, R, RFC, dan Y. Nah, apa aja sih arti dari simbol yang ada di sini, yang ada dalam persamaan ini? MD merupakan permintaan uang, P adalah tingkat harga barang dan jasa, R adalah suku bunga, kemudian RFC adalah tingkat pengembalian modal dari investasi fiskal atau rate of return, sedangkan Y adalah pendapatan nasional. Oke, udah bisa bedakan ya teori kuantitas uang tradisional dan teori kuantitas uang modern. Dari persamaannya aja udah beda. Oke, kita lanjut ke pembentukan kurva LM versi kaum klasik atau Friedman. Pada kurva yang sebelah kiri ini, keseimbangan uang real yang dimaksud itu adalah permintaan uang real berhubungan negatif dengan tingkat suku bunga dan berhubungan positif dengan pendapatan. Nah, ini berhubungan negatif. Nah, yang satu lagi terhadap pendapatan itu memiliki hubungan yang positif. Berhubungan negatif yang dimaksud di sini yaitu semakin tinggi tingkat suku bunga, maka permintaan uang real akan semakin berkurang. Sedangkan hubungan positif antara tingkat pendapatan dan permintaan uang real, semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi permintaan uang real. Sehingga kurva LM yang di sebelah kanan ini atau kurva keseimbangan pasar uang menunjukkan semua kombinasi suku bunga dan tingkat pendapatan di mana permintaan saldo real sama dengan penawaran. Atau dengan kata lain, sepanjang kurva LM ini, pasar uang berada dalam keseimbangan, yaitu jumlah uang yang diminta sama dengan jumlah uang yang ditawarkan. Oh ya, kurva MS ini adalah kurva penawaran uang. Kenapa kok bisa tegak lurus seperti ini? Karena seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa jumlah uang yang beredar di pasaran itu sudah ditentukan banyaknya oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Jadi pada kasus ini, ketika tingkat suku bunga naik dari R1 ke R2,
maka keseimbangan uang real di pasar uang akan berpindah dari titik A ke titik B. Dan tingkat pendapatan nasional akan naik dari Y1 ke Y2, dan titik keseimbangan LM akan naik juga dari titik C ke titik D. Oke, semoga kalian paham ya. Berikutnya, di sini ada 3 motif ekonomi dalam permintaan uang. Maksudnya di sini, kita megang uang itu ada 3 alasan. Nah, yang pertama yaitu motif transaksi, yang kedua untuk spekulasi, yang ketiga untuk berjaga-jaga. Saya akan jelaskan dulu yang pertama ini, yaitu motif transaksi. Motif transaksi di sini ya kayak kita pakai uang untuk beli makan, beli baju, beli sepatu, dan barang konsumtif lainnya. Nah, itu disebut dengan motif memegang uang untuk transaksi. Nah, yang kedua, spekulasi. Ini mungkin agak jarang kita dengar. Tapi maksud spekulasi di sini yaitu kita memegang uang untuk memperoleh keuntungan atau penghasilan di masa yang akan datang. Jadi uang yang kita punya digunakan untuk membeli surat-surat berharga di pasar uang, kayak obligasi gitu. Jadi harapannya ada penambahan nilai dari uang yang kita punya. Mungkin awalnya yang kita punya cuma 100 juta, tapi setelah kita beli obligasi, nilai uangnya bisa jadi bertambah menjadi 150 juta. Nah, itulah motif uang digunakan sebagai spekulasi. Berikutnya yang ketiga, yaitu motif berjaga-jaga. Terus yang ketiga ini maksudnya adalah kita pegang uang untuk berjaga-jaga, misalnya kita pakai uang buat berobat kalau seandainya kita sakit, terus memperbaiki kendaraan atau rumah yang rusak dan lain-lain. Nah, itu adalah motif berjaga-jaga. Itulah 3 motif ekonomi dalam permintaan uang. Oke, kalian bisa membedakan ya 3 motif dalam memegang uang. Berikutnya penurunan fungsi LM secara matematik. Di sini diketahui fungsi permintaan dan penawaran uang dalam suatu perekonomian negara adalah sebagai berikut. JUB yaitu jumlah uang beredar yang disimbolkan dengan M atau MO, jumlahnya 200M misalnya. Kemudian permintaan uang untuk transaksi disimbolkan oleh LT, ini 0,25Y. Kemudian permintaan uang untuk berjaga-jaga yang disimbolkan dengan LJ adalah 0,15Y. Sedangkan permintaan uang untuk spekulasi yaitu L2, fungsinya adalah 160 kurang 4R. Nah, di sini yang ditanya, carilah fungsi dan kurva secara matematik dan grafiknya. Berarti kita di sini juga diminta untuk membuat gambar atau grafiknya. Oke? Kita lanjut. Di sini saya akan mengerjakannya. Cara menyelesaikan soal tadi, kalian bisa melihat bagaimana saya mengerjakannya. Sebelumnya, di sini ada 2 cara yang bisa kalian kerjakan atau untuk menyelesaikan soal tadi. Saya mulai dari cara yang pertama dulu ya. Nah, dari cara yang pertama ini, kita memperoleh fungsi LM-nya yaitu Y sama dengan 100 tambah 10R. Nah, saya akan menjelaskan dari atas dulu. Keseimbangan pasar uang itu diperoleh ketika MS sama dengan MO. Di mana MS adalah penawaran uang, sedangkan MO adalah permintaan uang. Kemudian permintaan uang ini terdiri dari L1 dan L2. Di mana L1 adalah ini merupakan uang untuk transaksi dan uang untuk berjaga-jaga. Sedangkan L2 ini merupakan permintaan uang untuk spekulasi. Tadi juga udah diketahui di soalnya. Sehingga kalau MS sama dengan MO ini kita jabarkan, maka akan seperti ini jadinya. MS sama dengan LT tambah LJ, ini L1, kemudian tambah K2L2R, ini yaitu L2. Jadi MS tambah L1 tambah L2. Kemudian kita masukkan dari soal tadi, MS kita ketahui 200 miliar, terus LT 0,25Y, LJ untuk berjaga-jaga 0,15Y, kemudian uang untuk spekulasi yaitu 160 kurang 4R. Kemudian kita pindah ruaskanlah 0,4 ini diperoleh dari 0,25 tambah 0,15.
sehingga 0,4 Y, dan ini dipindah ruas ke sini jadi 200. Di sini hasilnya akan kita peroleh yaitu Y sama dengan 100 tambah 10R. Nah, inilah fungsi LM-nya. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian cara kedua, coba kita lakukan apakah hasilnya akan sama atau berbeda. Kita lihat saja. Nah, dengan cara yang kedua, kita memperoleh fungsi LM yang sama, yaitu Y sama dengan 100 tambah 10R. Di sini rumusnya Y sama dengan MO per K1 kurang L2 per K1 kurang K2 per K1 kali R. MO yaitu dari penawaran uangnya, K1 itu diperoleh dari 0,25 dan 0,15 ini, yaitu K1, yaitu permintaan uang untuk transaksi dan permintaan uang untuk berjaga-jaga. Kemudian L2 ini 160 diperoleh dari persamaan uang untuk spekulasi 160 ini dibagi K1 yang sama ini, sama dan ini. Kemudian kurang minus 4. Minus 4 ini diperoleh dari persamaan ini yang untuk uang spekulasi. Kemudian kali R. Maka diperoleh 200 per 0,4, 500. Kemudian 160 per 0,4 hasilnya 400. Tambah 10R, sehingga hasilnya Y sama dengan 100 tambah 10R. Hasilnya sama ya. Oke, semoga kalian memahami. Berikutnya saya akan coba membuatkan bagaimana membentuk kurvanya. Cara membuat kurvanya yaitu kita dengan memisalkan. Kita sudah mendapatkan fungsi Y-nya itu, yaitu sama dengan Y sama dengan 100 tambah 10R. Nah, kalau kita misalkan R-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 100. Kemudian ketika R-nya sama dengan 5, maka Y-nya sama dengan 150. Kemudian ketika R-nya sama dengan 10, maka Y-nya sama dengan 200. Kita langsung membuat kurvanya dengan pemisalan ini. Ketika R-nya 0, maka Y-nya 100. Ketika R-nya sama dengan 5, maka Y-nya 150. Berarti bertemunya di titik ini. Nah, di sini. Kemudian ketika R-nya sama dengan 10, di sini, maka Y-nya 200. Kalau seandainya kita hubungkan, titik-titiknya akan seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau seandainya kita buat garis lurus atau kurva LM-nya, itu akan seperti ini. Ini kurva LM-nya. Oke, kalau sudah saya jelaskan seperti ini, seharusnya kalian sudah mengerti dan bisa juga membuat kurva kalau seandainya diberikan persoalan yang sama ya. Berikutnya kita akan membahas penurunan fungsi LM secara grafik. Kalau tadi secara matematik, ini secara grafik. Nah, sebelumnya saya ngingetin lagi nih. Kurva LM itu merupakan hubungan antara tingkat suku bunga dengan tingkat pendapatan nasional, di mana terdapat keseimbangan pasar uang, atau keseimbangan pasar uang itu diartikan ketika permintaan uang sama dengan penawaran uang. Nah, di sini bentuk kurva LM sangat dipengaruhi permintaan uang untuk transaksi dan spekulasi yang disimbolkan oleh M1 dan M2. Jadi M1 di sini merupakan simbol dari permintaan uang untuk transaksi. Kemudian M2 di sini merupakan permintaan uang untuk spekulasi. Oke, bisa membedakan ya. Terus hubungan antara tingkat suku bunga dengan permintaan uang untuk spekulasi itu negatif. Kita lihat aja di sini. Ketika suku bunga misalnya turun dari R1 ke R0, maka permintaan uang untuk spekulasi M21 ini akan naik menjadi M20. Jadi ketika tingkat suku bunga turun dari R1 ke R0, maka permintaan uang untuk spekulasi akan naik dari M21 ke M20 ini. Loh, kok bisa gitu ya? Jadi gini, pada umumnya pas suku bunga sangat tinggi, orang-orang itu merasa senang untuk nggak memegang uang cash sama sekali.
tapi uangnya digunakan untuk berspekulasi di pasar uang. Kayak dipakai buat beli surat-surat berharga, misalnya seperti obligasi. Sehingga orang-orang pas saat itu hanya memegang uang dengan jumlah sedikit untuk transaksi dan berjaga-jaga. Oke, paham ya? Jadi permintaan uang untuk spekulasi malah naik. Oke, terus dalam kurva LM yang di kiri bawah ini, nah kurva LM yang di bawah ini, kita dapatin hubungan yang positif antara tingkat suku bunga dengan tingkat pendapatan nasional. Hubungannya positif, naik ke atas. Di mana dipenuhi keseimbangan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dan spekulasi dan jumlah uang yang ditawarkan. Nah gitu ya. Jadi jumlah uang yang ditawarkan itu akan sama dengan jumlah uang untuk transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Nah itulah yang namanya keseimbangan pasar uang atau LM. Nah kalau belum paham juga, saya coba jelaskan grafik ini lebih detail lagi. Ketika R0 di sini, maka pendapatan nasional itu berada di G ini, di titik G ini, dan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga ada di M1 ini. Penawaran uang ada di sini, M1-nya, M2-nya ada di sini, dan uang untuk spekulasi ada di sini, di titik C. Nah, coba kita bandingkan kalau seandainya tingkat suku bunga itu naik ke R1. Kalau seandainya kita bandingkan dengan tingkat suku bunga naik dari R0 ke R1, maka pendapatan nasional naik dari Y0 ke Y1. Kemudian, permintaan uang untuk transaksi juga naik ke M1. Tetapi, hal ini ketika ini di sini, nih ke sini, ke bawah, hal ini terbalik. Ketika tingkat suku bunga naik, malah permintaan uang untuk spekulasi turun dari M20 ke M21 di sini. Ke kiri ini turun. Jadi jelas ya, ketika tingkat suku bunga naik ke R1, permintaan uang untuk spekulasi itu malah turun dari titik M20 ke M21. Oke, sudah mengerti ya? Jadi dari grafik ini kita bisa simpulkan bahwa ketika tingkat suku bunga naik, maka pendapatan nasional juga akan naik. Yang disebabkan oleh permintaan uang untuk transaksi, yaitu M1, itu naik, tetapi permintaan uang untuk spekulasi atau M2 turun. Nah, kebalikannya, ketika tingkat suku bunga turun, maka pendapatan nasional akan turun, dan permintaan uang untuk transaksi juga turun, tetapi permintaan uang untuk spekulasi itu naik. Nah, ini adalah gambar hubungan antara 4 grafik ini dari setiap variabel yang ada di sini, yaitu variabelnya tingkat suku bunga, pendapatan nasional, permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, dan permintaan uang untuk spekulasi. Oke, sudah paham ya? Kalau seandainya kalian belum paham, tolong diulang-ulangi lagi nonton video pada bagian ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, sampai di sini dulu perkuliahan kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Thanks for watching and see you next time.